Halo semuanya, pada saat ini kelompok kami akan membahas mengenai hubungan penting antara Indonesia dan Amerika Serikat. Kami akan membahas mengenai latar belakang, geopolitik, hingga hubungan kerjasama antar kedua negara tersebut. Selamat menyaksikan! Kalian pernah mikir nggak sih, bagaimana negara-negara di dunia ini saling support dan saling bantu satu sama lain dan saling menguatkan juga? Yap, semua itu terjadi lewat kerjasama antar negara internasional. Kerjasama antar negara internasional ini adalah kolaborasi antara dua negara atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Bisa untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, memajukan ekonomi, menjaga perdamaian, sampai menghadapi masalah global yang nggak bisa diselesaikan sendirian. Intinya, dunia ini saling terhubung dan saling menguatkan dan membutuhkan. Kerjasama internasional hadir dalam beberapa hal. Yang pertama adalah bilateral, yaitu kerjasama yang melibatkan dua negara. Contohnya adalah Indonesia yang melakukan perjanjian perdagangan dan ekonomi bersama negara-negara di Asia Pasifik. Meskipun hanya melibatkan dua negara, hal ini juga dapat berpengaruh ke kawasan lain, seperti Afrika, Timur Tengah, Eropa, bahkan juga sampai ke Amerika Latin loh. Selanjutnya, ada kerjasama multilateral, yaitu kerjasama yang melibatkan banyak negara tanpa batas wilayah. Dalam bentuk ini, ada dua peran negara, yaitu anggota utama yang biasanya punya kekuatan menengah, dan anggota aktif, yaitu negara kecil yang berperan secara terbatas. Tapi ingat, besar kecilnya peran, semua tetap punya kontribusi. Nah, yang terakhir ada kerjasama regional, yaitu kerjasama antar negara dalam satu kawasan yang sama. Misalnya, Komisi Regional PBB di Asia Timur, Eropa, dan Amerika Latin. Biasanya, kerjasama regional ini fokus pada kebutuhan dan kepentingan kawasan tersebut. Jadi, dari bilateral, multilateral, sampai regional, setiap bentuk kerjasama punya peran penting dalam menjaga stabilitas dan kemajuan dunia. Realisme adalah paradigma yang mengutamakan kepentingan nasional, kekuatan, dan stabilitas dalam hubungan internasional. Negara dianggap sebagai aktor utama yang berperilaku rasional demi mencapai tujuan keamanan dan kelangsungan hidupnya. Contohnya adalah aliansi militer seperti NATO dan kerjasama dalam kebijakan keamanan untuk menghadapi ancaman bersama seperti terorisme internasional. Liberalisme menekankan pentingnya nilai-nilai seperti demokrasi, HAM, perdagangan bebas, dan kerjasama institusional dalam hubungan internasional. Negara dianggap memiliki potensi untuk bekerja sama secara damai demi mencapai tujuan bersama. Contohnya adalah Uni Eropa sebagai contoh integrasi ekonomi dan politik yang mengutamakan perdagangan bebas, HAM, dan juga kolaborasi institusional. Paradigma konstruktivisme berfokus pada peran identitas, norma sosial, dan persepsi dalam membentuk hubungan internasional. Konstruktivisme menganggap bahwa makna yang diberikan oleh aktor-aktor internasional dapat mempengaruhi perilaku dan kerjasama. Contohnya, perjanjian internasional yang melibatkan pemahaman bersama tentang hak asasi manusia, pelanggaran senjata nuklir, dan upaya perdamaian. Halo guys semuanya. Jadi sekarang kita mau bahas materi tentang kerjasama geopolitik Indonesia dan Amerika. Pertama coba Karina jelasin dulu dari sisi luas wilayahnya. Oke, jadi Indonesia itu punya wilayah maritim terbesar di Asia Tenggara. Sedangkan Amerika Serikat memiliki daratan luas dan pengaruh global yang besar. Kombinasi ini bikin kerjasama mereka sangat strategis. Wilayah Indonesia yang berada di jalur perdagangan utama menjadikan kerjasama keamanan maritim dengan AS penting untuk menjaga stabilitas kawasan dan mengatasi ancaman seperti perombakan laut. Baik, selanjutnya Arkana silahkan jelasin keterkaitan dari posisi strategisnya. Jadi Indonesia berada di persilangan Indo-Pasifik, kawasan penting bagi perdagangan dunia. Itu sebabnya kerjasama Indonesia AS sudah terjalin puluhan tahun dalam ekonomi, pertahanan, dan diplomasi. Nah, contohnya pada 2023 Indonesia menerima hibah sebesar 698 juta US dollar dari program MCC yang dipakai untuk perbaikan transportasi, layanan, keuangan, dan listrik di daerah terpencil. Oke, yang terakhir ada aspek sumber daya alam. Coba Dava jelasin. Kerjasama SDA dipengaruhi oleh kebutuhan global. Indonesia punya cadangan nikel besar, penting untuk baterai kendaraan listrik, dan ini jadi kepentingan strategis Amerika di tengah persaingan dengan Tiongkok. AS berinvestasi dari hulu ke hilir untuk memastikan pasokan aman, sementara mendapat manfaat berupa hilirisasi
nilai tambah, dan peningkatan daya saing ekonomi serta posisinya di Indo-Pasifik. Oke, jadi sekarang aku mau kesimpulin. Kerjasama Indonesia-Amerika dipengaruhi oleh luas wilayah, posisi strategis, dan kekayaan sumber daya alam. Semua ini saling menguatkan dan menjadikan hubungan keduanya penting bagi stabilitas ekonomi dan geopolitik global. Hubungan kerjasama Indonesia-Amerika telah berjalan langsung selama 75 tahun sejak Desember 1949. Dapat banyak bidang dalam kerjasama Indonesia-Amerika. Yang pertama adalah bidang pendidikan. Kemendikbudristek aktif mendorong kerjasama internasional melalui kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Upaya ini diperkuat melalui Forum Connect and Collaborate 2022, sebuah pertemuan yang diselenggarakan oleh USAID di Jakarta pada Oktober 2022 untuk memperkuat kolaborasi pendidikan tinggi antara Indonesia dan Amerika Serikat. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Suharti menekankan bahwa Amerika Serikat adalah mitra pembangunan penting bagi Indonesia, baik di pendidikan menengah maupun tinggi. Untuk mendorong kolaborasi, Kemendikbudristek meluncurkan 5 kebijakan utama, termasuk Matching Fund, program Visiting Scholar, program magang dan studi dan sertifikat, Emancipate Learning, serta beasiswa sarjana dan pasca sarjana. Dari sisi Amerika Serikat, Officer in Charge USAID Indonesia, Laura Gonzalez, menyatakan komitmen Amerika Serikat untuk terus memperluas kerjasama pendidikan, membantu lulusan Indonesia unggul di ekonomi digital, serta meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui pendidikan berkualitas di universitas-universitas terkemuka Amerika Serikat. Selanjutnya, di bidang perdagangan, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan bahwa impor dari AS mencakup komoditas yang tidak diproduksi dalam negeri seperti kedelai, gandum, dan kapas. Komoditas ini digunakan untuk menjaga stabilitas produksi pangan dan inflasi. Kerjasama perdagangan ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing, inovasi, penelitian dan pengembangan, penguatan ekonomi digital, serta logistik antar pulau yang lebih efisien. Amerika Serikat dan Indonesia menandatangani pengaturan kerjasama pertahanan untuk meningkatkan hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif. Kedua negara memperluas pelatihan militer, pertukaran pendidikan, dan penguatan pemahaman bersama di bidang maritim. Indonesia sendiri memperkuat pertahanan maritim dan modernisasi militer dengan pelatihan di AS sejak 1967, termasuk latihan gabungan Super Garuda Shield 2024.